Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Programmer Dreams Innovator yang beranggotakan Muhammad Raka Safero sebagai ketua kelompok, lalu ada Aristio Naval Triyoga sebagai anggota kelompok, dan ada Hendini Fatmasari sebagai anggota kelompok, dan saya sendiri Sakti Chandra Hanafi sebagai anggota kelompok. Pada kali ini kami akan membuat project story atau simple tour and culinary. Pada project kami mengangkat tema etourism yang akan mengembangkan desa wisata yang ada di Yogyakarta berdasarkan kategori dan kriteria masing-masing desa wisata. Di sini terdapat overview. Yang pertama ada penginstalan WordPress, yang kedua ada pengaturan akses dan kepemilikan WordPress, yang ketiga ada pembuatan database server, yang keempat ada pengecekan database server dan pengkonfigurasian virtual host untuk server Apache, yang kelima ada install dan login ke dalam WordPress, yang keenam ada install plugin dan masukkan file HTML, dan yang terakhir ada pengecekan file HTML. Untuk bagian pertama, penginstalan WordPress akan dijelaskan oleh Aristio Naval. Pertama, instalasi WordPress. Sebelum kita melakukan instalasi WordPress, ada beberapa proses yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, update dan upgrade mesin server. Update mengacu pada proses memperbarui perangkat lunak termasuk sistem operasi dan APT dengan versi yang terbaru mencakup perbaikan bug, peningkatan keamanan, dan fitur baru. Selain itu, ada upgrade yang merujuk pada pembaruan besar yang melibatkan pembaruan versi utuh dari perangkat lunak atau sistem operasi. Selanjutnya ada mengaktifkan firewall. Firewall berfungsi sebagai lapisan pertahanan keamanan untuk server. Selanjutnya, memungkinkan akses untuk layanan OpenSSH. OpenSSH merupakan protokol yang digunakan untuk mengakses dan mengelola server secara aman melalui koneksi terenkripsi. Mengizinkan akses untuk layanan OpenSSH memungkinkan admin atau pengguna yang diotorisasi untuk masuk ke server dengan aman untuk administrasi atau manajemen. Berikutnya mengizinkan lalu lintas HTTP dan HTTPS ke server web Apache. HTTP dan HTTPS merupakan protokol yang digunakan untuk mengirimkan halaman web dari server ke browser pengguna. Mengizinkan lalu lintas HTTP dengan port 80 dan HTTPS dengan port 443 ke server web Apache. Memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web yang di-host pada server tersebut melalui browser. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini adalah bagian penting dari mengelola server dengan aman, memastikan bahwa server diperbarui dengan yang terbaru, dilindungi dari akses yang tidak sah melalui firewall, dan memastikan layanan yang diinginkan seperti OpenSSH dan layanan web dapat diakses dengan benar. Setelah melakukan prosedur tersebut, kita dapat melakukan penginstalan WordPress. Setelah penginstalan selesai, kita dapat melakukan ekstrak file zip WordPress. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Sakti Chandra. Yang kedua ada pengaturan akses dan kepemilikan, yaitu menyesuaikan izin untuk memastikan bahwa server web memiliki akses yang diperlukan dan mengatur kepemilikan agar sesuai dengan pengguna yang diharapkan untuk menjalankan aplikasi WordPress tersebut. Pada tabel berikut ini terdapat urutan perintah cara melakukan akses kepemilikan. Perintah yang pertama ada sudo cp -r wordpress/var/bww/html/pdistory.com. Perintah ini menyalin cp seluruh isi dari direktori WordPress ke dalam direktori /var/www/html/pdistory.com. Yang kedua ada perintah sudo chmod -r 775/var/www/html/pdistory.com. Perintah ini mengatur izin chmod pada direktori /var/www/html/pdistory.com. Kode 775 merupakan kode izin untuk direktori. Angka ini mewakili izin khusus yang diberikan kepada pemilik, grup, dan pengguna lain untuk membaca, menulis, dan menjalankan file dalam direktori tersebut. Lalu yang ketiga ada sudo cron
/r www.data www.strip/data/var/www/html/pdistory.com. Perintah ini mengubah kepemilikan count dari var www/html/pdistory.com ke pengguna dan grup www.stripdata. Lalu yang ketiga ada pembuatan database. Database dan WordPress bekerja secara berdampingan untuk memastikan website berjalan mulus tanpa adanya masalah besar. Selain itu, database dan WordPress juga memastikan bahwa semua data terkait dikelola dengan baik. Untuk pembuatan database ini, kami menggunakan MariaDB di dalam server. Seperti pada tabel berikut ini, kami membuat database yang bernama PDI Story. Yang pertama, kita membuat user dengan nama Raka dan password pas123. Lalu ada create user, yaitu kita memberikan semua privilege kepada user yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu, kita memberikan comment plus privilege yang digunakan untuk membuat ulang semua hak akses privilege setelah hak akses baru diberikan atau diubah. Ini diperlukan agar perubahan hak akses dapat segera berlaku. Misalnya setelah memberikan izin kepada pengguna untuk mengakses database. Perintah privilege digunakan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut segera berlaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andini Fatmasari. Yang selanjutnya ada pengecekan database server dan pengkonfigurasian virtual host untuk server Apache. Setelah database baru yang sudah dibuat di tahap sebelumnya, itu database baru akan terlihat di php-myadmin server. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa PDI Story sudah terinstall di database. Kemudian untuk konfigurasi ini akan terlihat seperti di gambar. Konfigurasi ini nantinya menentukan bagaimana server web Apache akan menangani permintaan yang datang ke domain PDI Story pada port 80. Nah, dengan konfigurasi ini, server web Apache akan mengetahui bagaimana menangani permintaan yang datang ke domain pdistory.com pada port 80. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Raka Safero Zulni. Yang selanjutnya di sini ada tahap login ke dalam WordPress, install plugins untuk mengupload data. Nah, di sini kita akan mengisi data yang diperlukan untuk menginstal WordPress. Jadi nanti setelah melakukan komen 10.002/WordPress, maka kita akan ditampilkan halaman seperti ini untuk membuat suatu halaman WordPress. Kemudian setelah itu kita akan melakukan install plugins dan memasukkan file HTML. Nah, setelah login berhasil, install plugins WP File Manager, kemudian buat folder baru. Di sini kami membuat sebuah folder dengan nama remove file. Kemudian kita akan mengupload file HTML ke dalam folder yang telah dibuat sebelumnya. Kita menggunakan plugins ini untuk mempermudah kita memasukkan file ke dalam WordPress. Nah, setelah itu ada pengecekan file HTML. Nah, di sini sudah terlihat bahwa file HTML ini sudah bisa dibuka melalui WordPress. Di sini ada tulisan 10.0.0.2 sebagai server, kemudian ada /WordPress yang sudah diinstal sebelumnya yang ada di dalam server, kemudian /removal sebagai folder yang telah kita masukkan, yang telah kita bikin sebelumnya, /landing page yang file HTML yang sudah kita upload sebelumnya di dalam WordPress. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk menghubungkan untuk membuka suatu file HTML di dalam WordPress melalui server Ubuntu server 10.0.0.2. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian pekerjaan kami mohon masukan dan bimbingan dari Bapak Muhammad Andri Setiawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.